kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat ya, yaitu persilangan monohibrid di kelas 9. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah pengertian monohibrid, istilah persilangan, cara persilangan monohibrid, dan cara persilangan intermediat. Apa sih pengertian dari persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Oke, nah istilah-istilah apa saja yang terdapat dalam persilangan sifat? Yang pertama adalah parental, adalah orang tua. Kemudian genotip adalah sifat yang tidak tampak nih. Biasanya dibuat simbol kayak gini. Kemudian fenotip adalah sifat yang muncul. Biasanya dibuat simbolnya langsung tersebut, ya, manis, asam, bulat, atau dan sebagainya. Gamet adalah sel kelamin. Filial ini sama dengan keturunan ya. Misalnya kalau filial pertama berarti dia adalah keturunan pertama dan seterusnya. Dan kromosom adalah tempat penyimpanan informasi genetik ya. Kemudian alel adalah pasangan kromosom, sedangkan diploid adalah yang alelnya berpasangan 2N, sedangkan haploid setengahnya yaitu N. Homozigot adalah kromosom yang alelnya sama nih, misalnya di sini A besar A besar atau A kecil A kecil. Sedangkan heterozigot yang dia tidak sama yaitu A besar A kecil. Dominan itu sifat yang muncul, sedangkan resesif adalah sifat yang tertutupi. Sedangkan intermediat adalah sifat antara, misalnya abu-abu atau pink. Contohnya nih, adalah sebuah persilangan antara tumbuhan berbatang tinggi homozigot, dominan homozigot disilangkan dengan tumbuhan sejenisnya berbatang pendek resesif. Nah, filial pertamanya dia menghasilkan batang tinggi. Nah, kalian diminta menentukan perbandingan genotip dan fenotipnya. Jika T besarnya adalah tinggi, T kecilnya adalah pendek. Oke, nah, ini dia. Gimana cara kita membuat sebuah persilangan monohibrid? Yang pertama tentukan parentalnya, tumbuhan tinggi dominan homozigot disilangkan dengan yang pendek resesif. Genotipnya adalah T besar karena dia dominan homozigot, sedangkan resesif adalah T kecil. Fenotipnya tinggi dan pendek, gametnya T besar, T kecil, dan hasilnya jika ini disilangkan dengan ini, maka dia adalah 100% genotipnya adalah T besar, T kecil, dan fenotipnya adalah tinggi. Oke, kalau seandainya nih ini dijadikan menjadi keturunan kedua gimana nih? Oke, kita masukkan aja nih, ini namanya tabel papan catur. Apa hasilnya? Oke, kita lihat nih sama nih, T besar, di sini T kecil, T besar, T kecil, maka hasilnya ada 4 kemungkinan sifatnya. Nah, ini dia rasionya, genotipnya ada T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Ini dibaca fenotipnya tinggi, pendek. Hasilnya 1:2:1, sedangkan fenotipnya 3:1 untuk tinggi dan pendek. Oke, dan terakhir gimana nih kalau persilangannya adalah intermediate? Nah, persilangan intermediate tadi itu antara ya kan? Oke, jika tumbuhan bunga merah M besar M kecil disilangkan dengan tumbuhan sejenisnya berbunga putih M kecil N kecil, maka berapakah perbandingan genotip dan fenotipnya jika mewarisi sifat intermediate? Oke, langsung aja. Variantalnya adalah M besar M kecil merah, kemudian M kecil putih. Gametnya M besar M kecil, M kecil, M kecil. Maka filialnya ini akan disilangkan dengan ini hasilnya ini. M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil, M kecil, M kecil, M kecil. Maka perbandingannya ada berapa macam nih? Ada 2 ya kan? M besar M kecil dengan M kecil, yaitu 2:2. Sedangkan fenotipnya dibaca apa? Nah, ini alel pertamanya M besar. Karena dia mewarisi sifat intermediate, maka dia dibaca adalah antaranya, yaitu pink. Atau merah muda 2, sedangkan putihnya adalah 1. Oke, kesimpulannya apa? Nah, jadi Mendel dengan fakta-fakta yang sudah ada, kemudian persilangan yang sudah ada kita lakukan, itu dimunculkan satu hukum Mendel, yaitu namanya segregasi, di mana pada peristiwa pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangannya itu bisa memisah secara bebas. Jadi artinya setiap sel gamet itu akan memperoleh satu dari pasangan tersebut. Baiklah, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat.